Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini saya ingin memberikan analisa tentang progres dari tim nasional Indonesia U19 yang saat ini sedang berlaga di Tulan turnamen di Prancis. Seperti yang kita ketahui bahwa di pertandingan pertama Indonesia kalah lawan Venezuela dengan skor 1-0, tapi di pertandingan kedua Indonesia mampu menang lawan Ghana dengan skor 1-0. Artinya di pertandingan terakhir besok lawan Meksiko Indonesia wajib menang agar bisa lolos ke babak knockout atau fase selanjutnya. Saya membuat konten review dari pertandingan pertama Indonesia kan teman-teman, dan saya jelaskan di konten review tersebut bahwa sebetulnya dalam urusan bertahan para pemain kita lumayan baik dan menurut saya cukup solid juga pertahanan dari Indonesia. Tapi dalam upaya membangun counter attack, disitulah terlihat kesulitan dari para pemain untuk bisa membuka pertahanan dari Venezuela. Maka itu hanya 2 peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain Indonesia. Dan dari Venezuela kita juga bisa perhatikan sebetulnya mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan seperti biasanya tim-tim asal kawasan Amerika Selatan ini mengandalkan umpan-umpan pendek dan juga skill individu mereka. Sudah mereka melakukan itu, tapi mereka masih sulit untuk menjebol gawang dari Supriyadi yang memang di pertandingan tersebut bermain baik sekali. Dia melakukan begitu banyak saves yang krusial. Sebelum pada akhirnya para pemain dari Venezuela mengandalkan umpan-umpan silang atau juga long ball passing, yang akhirnya mereka berhasil menciptakan satu peluang yang berbahaya dari umpan silang dan berhasil mencetak gol ke gawang dari Supriyadi. Dan kita juga di pertandingan tersebut mendapatkan cukup banyak peluang dari set piece atau situasi bola mati, yaitu dari free kick atau juga corner kick. Sayang sekali tidak ada skenario yang baik dalam mengeksekusi free kick atau corner kick tersebut. Sehingga memang Indonesia kalah tanpa juga bisa mencetak 1 gol pun. Memasuki pertandingan kedua lawan Ghana, tentu targetnya adalah untuk meraih kemenangan jika ingin lolos dari grup ini. Tapi secara permainan terlihat jelas bahwa Indonesia masih mengandalkan sistem permainan defense and counter. Jadi bertahan kemudian mengandalkan counter attack. Nah, kenapa sistem ini dipakai kembali? Karena terlihat jelas para pemain Ghana itu selain punya kekuatan fisik, mereka juga punya kecepatan dan juga pergerakan mereka cukup masif. Tapi ketika mengandalkan counter, ya counter itu harus dibangun secara rapi, dan saya melihat di pertandingan kedua ini memang belum 100% rapi dari counter, tapi sudah semakin baik. Karena kita bisa mendapatkan lebih banyak peluang, walaupun peluang yang berbahaya itu hanya 2. Salah satunya berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Raka. Tapi kita juga bisa memberikan counter pressing kepada para pemain dari Ghana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa para pemain Ghana ini kan selain mengandalkan speed, kekuatan fisik, ya mereka juga kita tahulah punya skill individu yang baik, apalagi dengan gerakan-gerakan agresif mereka. Jadi memang ini bukan pertandingan yang gampang bagi para pemain timnas Indonesia U19. Ya memang ini sifatnya kan adalah turnamen persahabatan, tapi tetaplah mereka serius. Apalagi timnas Indonesia U19 ini kan dipersiapkan untuk nanti main di Piala Dunia U20. Artinya mereka harus serius di setiap pertandingan uji coba. Dan terlihat jelas para pemain serius, ngotot, dan juga kali ini saya melihat lebih kompak daripada pertandingan sebelumnya. Di pertandingan lawan Venezuela terlihat bahwa sinergi antar lini itu tidak terjalin, sehingga para pemain lebih sering mengandalkan skill individunya. Jarang sekali ada passing yang diberikan itu akurat ke depan. Justru pemain seperti Hoki, Ronaldo, atau juga Nico lebih sering mengandalkan kecepatan mereka untuk membongkar pertahanan dari Venezuela. Tapi di pertandingan lawan Ghana saya melihat para pemain di depan juga mulai mendapatkan suplai bola. Apakah itu dari tengah atau langsung dari lini pertahanan. Nah, ini menunjukkan bahwa para pemain sudah mulai tenang lagi dan tentunya lebih sabar. Artinya sabar apa? Artinya tidak terburu-buru memberikan umpan ke lini depan. Jika terburu-buru tentu itu akan lebih mudah untuk diantisipasi oleh para pemain tim lawan seperti yang dilakukan oleh para pemain dari Venezuela. Ketika para pemain kita itu sudah mulai tenang, mereka juga sabar, tidak tergesa-gesa, dan mereka juga berpikir dulu sebelum memberikan umpan. Nah, baru ketika itu permainan bisa lebih rapi lagi. Memang belum 100% rapi dan tidak akan rapi dalam waktu dekat. Ini yang perlu kita pahami teman-teman. Karena seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah tim nasional U19 yang baru dibentuk, belum lama.
Yang sebelumnya kita tahu ada pemusatan latihan di Korea. Jadi ini adalah tim yang baru, bukan tim nasional U19 sebelumnya yang pernah Coach Shin Tae-yong bawa ke Kroasia dan juga sempat juga ke Spanyol. Jadi ketika ada tim yang baru dibentuk, perlu juga bagi para pelatih siapapun itu, apakah Shin Tae-yong, Zenan, atau juga Bima Sakti, coba untuk membentuk kerangka dari tim ini. Maksudnya kerangka itu apa? Starting line-up-nya itu harus fix, agar jangan ada eksperimen-eksperimen yang berlebihan dalam menentukan starting line-up. Ketika kerangka ini sudah bisa dibentuk, nah baru nanti para pemain itu bisa kompak. Contoh, di pertandingan pertama lawan Venezuela terlihat kan para pemain itu kekompakannya minim. Tapi di pertandingan kedua, kekompakannya lebih baik lagi sehingga mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang. Tapi ya itu dia, tidak banyak peluang yang berbahaya. But at least mereka masih bisa bergerak ke lini pertahanan dari Ghana. Walaupun juga digempur habis-habisan. Karena di pertandingan lawan Ghana kan, Ghana juga mendapatkan banyak peluang. Lagi-lagi aksi heroik dari Supriyadi yang beberapa kali menggagalkan upaya dari para pemain Ghana. Tapi teman-teman juga perlu perhatikan bahwa para pemain Ghana juga lebih banyak syuting itu dari luar kotak penalti. Kenapa? Karena pertahanan kita juga solid. Sama seperti di pertandingan lawan Venezuela. Tapi kita kan juga harus menyerang kalau mau menang. Nah akhirnya kita bisa menyerang lebih rapi lagi. Nah kenapa bisa lebih kompak di pertandingan lawan Ghana? Karena seperti yang saya katakan tadi, yang penting itu untuk bisa mencari kerangka dari tim ini. Jadi jangan terlalu banyak eksperimen. Dan itu memang terlihat. Dibandingkan pertandingan pertama lawan Venezuela, di pertandingan kedua ini hanya ada satu pergantian di starting lineup, yaitu Rafli yang tidak dimainkan dan Fahrezi yang dimainkan. Artinya apa? Tidak banyak perubahan. Yang diharapkan adalah bahwa chemistry di antara para pemain itu bisa lebih rapi lagi, dan benar itu yang terjadi. Walaupun seperti yang tadi saya katakan belum 100% rapi, dan jangan harapkan akan rapi dalam waktu cepat. Tapi yang penting mental dari para pemain sudah semakin kuat. Karena di pertandingan lawan Ghana yang menurut hemat saya lebih berat lagi daripada pertandingan lawan Venezuela. Lebih berat lagi ini. Karena para pemain Ghana tuh benar-benar kuat. Seperti traktor tuh mereka maju ke depan. Gak mudah loh bagi para pemain kita. Tapi kita lihat mereka mampu keluar dari pressure dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Proses golnya ini seperti apa? Mungkin banyak yang menilai ada faktor keberuntungan. Saya melihatnya tidak 100% faktor keberuntungan. Ada, tapi gak sepenuhnya faktor keberuntungan. Karena kita lihat build up-nya itu dari pertahanan. Bola diberikan ke sektor flank kepada Hoki. Hoki bisa dapatkan ruang terbuka. Apa yang dia lakukan? Gak banyak kotak-katik bola. Tapi dia coba untuk mengirimkan crossing ke tengah yang sebetulnya tertuju kepada Ronaldo. Tapi lewat, memang penjaga gawang dari Ghana itu lepas kontrol bola. Tapi sudah ada Raka di sana. Dia masuk dari lini paling akhir. Nah artinya apa? Pergerakan tanpa bola ini sudah baik dari Raka. Sehingga ketika ada kesalahan dari penjaga gawang Ghana, dia bisa memanfaatkan kesalahan itu. Nah kita perlu juga melihat proses build up-nya. Proses build up-nya ini mengandalkan kerjasama. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kerjasama itu harus rapi. Seperti juga yang dikatakan oleh Alfrianto Nico yang saya baca di media digital, bahwa dia juga menyatakan bahwa kunci kemenangan dari Timnas Indonesia U19 lawan Ghana ini adalah kekompakan dalam urusan mereka menyerang dan juga bertahan. Seperti yang selalu saya jelaskan, tanpa kerjasama jangan juga mimpi untuk meraih kemenangan apalagi prestasi. Only teamwork makes the magic work. Nah ketika kerjasamanya ini mulai rapi, ya tentu harapannya lebih besar agar Timnas Indonesia U19 ini mendapatkan hasil-hasil yang positif. Nah sekarang kan pertandingan terakhir lawan Meksiko. Saya gak yakin pola permainan ini akan berubah. Feeling saya tetap mengandalkan defend and counter. Sebetulnya gak masalah. Apalagi lawan kita ini kan lawan-lawan ya tentu yang levelnya lebih tinggi ya. Kita harus juga realistis melihat lawan-lawan di fase grup tulan turnamen ini. Venezuela yang mereka beberapa kali sudah masuk juga kan ke Piala Dunia U20, dan kita tahu lah pemain-pemain mereka juga banyak di Eropa. Ghana juga kita tahu ini juga tim yang sama lah, track recordnya seperti Venezuela di level junior juga bagus, dan kemudian nanti Meksiko. Ya artinya kalau yang dipakainya strategi defend and counter itu sebetulnya nggak masalah, tapi counternya itu harus rapi. Kita juga perlu melakukan counter attack yang rapi agar bisa menciptakan peluang. Kalau nggak ada peluang, ya mana mungkin bisa mencetak gol kan? Ya apakah itu half chance atau full chance, tapi yang penting adalah chance di depan mulut gawang tim lawan. Dan
Ya, saya nggak tahu ya apakah teman-teman juga melihatnya seperti saya, tapi jujur saya melihat bahwa timnas U19 ini kok lebih rapi ya daripada timnas senior ya. Apa saya yang salah mencermati atau apa? Memang begitu adanya? Ya, menurut teman-teman seperti apa? Coba kalian juga bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi kalau menurut saya melihat bahwa permainan dari timnas U19 ini semakin hari semakin kompak. Dan skill-skill individu dari para pemain, ya memang mereka andalkan, tapi dalam situasi yang sulit. Nah, itu sebetulnya nggak ada salahnya. Karena dalam situasi yang sulit, tentu perlu juga ada kombinasi antara passing dan juga skill individu. Tapi yang lebih penting lagi adalah fokus dan konsentrasi. Dan beberapa kali saya melihat nih, Ferrari, kemudian Rusadi, ya, ini dua center back nih kuat banget di belakang. Kemudian Raka, Amping, ya kan? Di tengah Dimas lumayan bagus, dan di depan nih sebetulnya menurut saya ini trio yang memang nggak akan diganti. Nico, Ronaldo Kuate, dan Hoki. Tinggal bagaimana mereka lebih rapi lagi kerjasamanya. 3 pemain ini harus bekerja sama secara baik. Nah, kalau sudah bekerja sama secara baik, tentu peluang kita akan semakin banyak di setiap pertandingannya. Dan lagi-lagi kita melihat ada penjaga gawang yang bagus kan, seperti Supriyadi. Dan cukup banyak pemain-pemain asal Persija juga di timnas Indonesia U19 ini, yang saya harapkan juga nanti mereka akan diberikan kesempatan di level klub. Kenapa? Agar mereka juga terbiasa bermain. Ya, ini sangat penting teman-teman. Jadi tidak hanya latihan, tapi mereka juga mulai bermain. Dan tentu itu juga akan bermanfaat bagi timnas Indonesia U19. Bukan saja dari Persija, tapi dari semua klub di mana ada pemain-pemain muda. Berikanlah mereka jam terbang, berikanlah mereka menit bermain. Lihat potensi mereka itu seperti apa, agar mereka juga bisa nanti bermain secara konsisten di level tim nasional. Ya, kalau saya melihat sih timnas Indonesia U19 ini ya punya harapan yang baik ya, tinggal bagaimana mereka konsisten dan seperti biasa disiplin dan tentunya kompak. Ya, ini kan adalah turnamen persahabatan ya, jadi sebetulnya hasil akhir itu adalah nomor 2. Yang penting kita perlu melihat cara permainan dari timnas Indonesia U19 yang saya melihat dibandingkan dari first match, di second match ini sudah lebih baik walaupun belum 100% rapi. Tapi kita perlu memberikan apresiasi kepada mereka yang berjuang habis-habisan, nggak mau kalah, ngotot, sudah terpleset, masih coba untuk bangkit untuk melakukan blocking. Nah, itu yang kita ingin melihat dari pemain-pemain tim nasional Indonesia kita. Kita support tim nasional Indonesia yang di senior, yang di U19, yang di U23, yang di U16. Ya, kita perlu support tim nasional kita. Ya, kita tunggu pertandingan besok lawan Meksiko. Apapun hasilnya, ya kita juga perlu melihat cara permainan dari timnas Indonesia U19 yang sekarang selangkah lagi bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu itu merupakan progres yang bagus jika mereka bisa lolos ke fase selanjutnya dari tulan turnamen. Yang kita tahu meskipun adalah turnamen persahabatan, juga merupakan turnamen yang elit untuk pemain-pemain usia muda. No hate, only football. Salam sepak bola.